Selamat pagi mahasiswa sekalian. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang apa itu objek dan subjek pajak. Pengertian mendasar objek pajak adalah sumber penghasilan atau pendapatan yang dikenakan pajak, sedangkan subjek pajak adalah seseorang atau sebuah badan usaha yang ditetapkan menjadi pelaku pajak tersebut. Sehingga bisa dikatakan setiap subjek pajak pasti mempunyai objek pajak, sementara perseorangan atau badan usaha disebut sebagai wajib pajak. Adapun subjek pajak itu dibagi menjadi 4 hal, yaitu 1. Orang pribadi atau perseorangan. 2. Warisan yang belum dibagikan sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. 3. Badan. 4. Bentuk usaha tetap atau subjek pajak yang pelakunya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Subjek pajak pun dibagi menjadi 2 hal, yaitu subjek pajak dalam dan luar negeri. Subjek pajak dalam negeri itu 1. Seorang atau pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia selama 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau setahun. Atau orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 2. Badan yang berdiri atau berkedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintahan dengan kriteria di bawah ini. A. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. C. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah. D. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Dan E. Warisan yang dalam bentuk warisan yang belum dibagikan sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Adapun subjek pajak luar negeri adalah 1. Orang pribadi yang tidak bermukim di Indonesia selama 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau setahun. 2. Seseorang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia yang 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun. Sampai sini ada yang mau bertanya? Nggak ada, Pak. Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Objek pajak adalah penghasilan atau disebut juga setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dikonsumsi atau meningkatkan harta kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk 1. Penghasilan, 2. Hadiah undian, 3. Laba usaha, 4. Keuntungan penjualan, 5. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, 6. Keuntungan yang diperoleh karena adanya pengalihan harta kepada para pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh persekutuan dan badan lainnya. 7. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian uang. 8. Dividen. 9. Royalti. 10. Sewa dan penghasilan lain yang berhubungan dengan penggunaan harta. 11. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 12. Keuntungan yang diperoleh karena pembebasan utang. 13. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. 14. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 15. Premi asuransi. 16. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 17. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. 18. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. 19. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dan 20. Surplus Bank Indonesia. Yang tidak termasuk dari objek pajak adalah 1. Bantuan atau sumbangan
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat. 3. Warisan. 4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. 5. Imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura atau kenikmatan. 6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. 7. Dividen atau laba yang diterima PT sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia. 8. Iuran dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. 9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun. 10. Bagian keuntungan atau laba yang diterima para anggota dari perseroan komanditer, di mana modal yang disetorkan tidak dibagikan atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. 11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal Ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. 12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuan diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 13. Kelebihan atau sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang diterapkan kembali dalam bentuk sarana atau prasarana kegiatan di bidang pendidikan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun semenjak kelebihan atau sisa lebih tersebut diperoleh, yang ketentuannya diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Sekian penjelasan dari saya. Maka ada yang mau bertanya? Nggak ada, Pak. Ya sudah, kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan ya. Ini perkuliahannya cukup singkat karena saya sekarang akan ada rapat, jadi mohon maaf dan dimaklumkan. Oke, sekian, sampai jumpa di lain waktu. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua.